Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode Buset kali ini masih tetap bersama saya Dr. Fitria. Nah, kali ini kami akan membahas tentang 10 pertanyaan yang sudah kami pilih mengenai vaksinasi COVID-19. Nah, hari ini saya tidak sendiri pastinya, udah ada yang menemani saya. Ada sejawat saya di sini, ada Dr. Dinda. Ya, halo semuanya, assalamualaikum. Dr. Dinda, perkenalkan diri dulu. Iya, nama saya Dinda Alsaila. Saya sekarang sedang bertugas sebagai dokter internship di Puskesmas Teluk Sasah. Oke, udah berapa lama di sini? Sudah kira-kira 2 bulan ada ya, kayak? 2 bulan ya? Ada 2 bulan. 2 bulan ya. Oke, jadi hari ini kan kita akan tanya jawab nih. Akan menjawab sih sebenarnya, menjawab pertanyaan dari sebagian Bapak Ibu juga sahabat Buset yang ada di rumah tentang vaksinasi COVID-19. Nah, vaksinasi COVID-19 ini kan udah berjalan lebih kurang selama 1 tahun lebih ya. Nah, jadi dari vaksinasi dosis 1, 2, kemudian sekarang sudah masuk nih di booster. Nah, jadi kita udah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sebagian besar itu sering sekali ditanyain. Oke. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama aja ya, langsung ya. Iya, boleh langsung. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Apa saja syarat untuk bisa mendapatkan vaksinasi booster? Iya. Nah, Oke. apa nih Dokter Dinda? Oke, untuk syarat-syarat untuk bisa mendapatkan vaksin booster itu yang pastinya Bapak Ibu, sahabat Buset semua itu dalam keadaan sehat. Jadi nggak ada keluhan nih, datangnya nggak pakai keluhan. Habis itu setelah dicek suhunya juga dalam keadaan normal, tensinya juga dalam keadaan normal, ataupun jika Bapak Ibu punya hipertensinya itu dalam keadaan terkontrol. Terus Bapak Ibu sebenarnya juga tidak diizinkan memiliki penyakit penyerta kecuali penyakit penyertanya itu sudah terkontrol di dokter yang menangani, seperti itu. Jadi pada saat vaksinasi pastinya kondisinya harus baik ya. Iya, sehat. Fit ya. Jadi tujuan dari vaksinasi itu sendiri jadinya tercapai gitu ya, masukannya. Oke. Nah, tadi kan Dokter Dinda menyebutkan, ini masuk ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua. Jadi Dokter Dinda tadi salah satunya menyebutkan tentang masalah tensi ya. Jadi selama 1 tahun ini nih banyak banget memang peserta kita yang akhirnya gagal atau harus ditunda vaksinasinya karena tekanan darahnya tinggi. Nah, jadi ada juga pertanyaan nih dari Bapak Ibu di rumah, dari peserta vaksinasi, kan di kertas screeningnya, nah itu kan tertulisnya tensi tidak boleh lebih dari 180/110. Nah, tapi kebanyakan di kita ketika sudah tinggi yang misalnya 150, 160 gitu ya, atau 170 itu tidak diperbolehkan vaksinasi. Nah, jadi sebenarnya berapa tensi yang harus dicapai supaya bisa dapat vaksin? Oke, untuk masalah form sendiri ya memang banyak dipertanyakan. Di form itu disebutkan tensi kecil dari 180/110. Untuk form itu dia diperuntukkan untuk orang-orang yang memang punya hipertensi dan dalam keadaan terkontrol. Jadi memang kalau Bapak Ibu punya hipertensi dalam keadaan terkontrol atau minum obat, jika tensinya kecil dari 180/110 itu masih bisa divaksin, seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, nggak punya riwayat hipertensi sebelumnya, nggak pernah minum obat tensi, tapi ternyata tensinya kok nggak normal di atas 120/80, nah berarti di situ ada masalah. Bapak Ibu perlu pengobatan terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa kita lakukan vaksinasi, seperti itu. Oh, jadi clear ya, batasan 180/110 itu sebenarnya dia untuk penderita hipertensi yang memang sudah terkontrol ya. Jadi kalau misalnya baru datang kemudian dia tidak pernah punya riwayat minum obat hipertensi, kemudian tensinya misalnya 150 atau 160, berarti memang artinya dia tidak terkontrol, tidak bisa masuk ke kategori 180 itu ya, 180/110 ya. Oke, berarti harus berobat dulu. Iya, harus berobat dulu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan ketiga terbanyak. Nah, sekarang kan kita udah sampai ke vaksinasi booster nih. Nah, untuk di wilayah Teluk Sasah ini sendiri dengan ketersediaan vaksin gitu ya,
Jadi apa sih vaksin booster yang boleh yang didapat gitu? Misalnya peserta vaksin dosis 1, dosis 2-nya dapatnya misalnya Sinovac. Nah, dia bolehnya boosternya seperti apa? Nah, gitu. Itu gimana? Oke, kalau di wilayah kerja kita itu kebanyakan kan dosis 1 dan 2 yang didapat oleh Bapak Ibu itu kalau nggak Sinovac, AstraZeneca ya Kak ya. Nah, kalau misalnya Astra ataupun Sinovac itu sebenarnya untuk booster dia boleh pilihannya antara 3. Boleh Pfizer, boleh Moderna, ataupun boleh AstraZeneca. Yang membedakan nantinya hanya di dosisnya. Kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak dapatnya vaksin Sinovac, itu nanti pilihan untuk boosternya itu Modernanya harus 1 dosis, sedangkan Astra atau Pfizer boleh setengah dosis. Nah, kalau misalnya dia dapatnya AstraZeneca, maka boosternya AstraZeneca-nya harus 1 dosis juga. Kalau Pfizer atau Moderna boleh setengah dosis. Boleh setengah dosis. Jadi sama sih sebenarnya ya, bedanya di dosis aja. Di dosisnya aja ya. Oke. Berarti sekarang kalau misalnya ada vaksinasi booster, kalau bisa Bapak Ibu jadi nggak usah pusing-pusing nih boleh atau enggak, tapi kan ternyata semuanya boleh ya. Boleh. Cuma nanti kan didata lagi sama tim pendaftaran di depan, itu nanti akan disesuaikan dosisnya sesuai dengan dosis pemberian 1 dan 2-nya gitu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, kapan vaksin COVID-19 dapat diberikan? Secara umum, maksudnya jarak, mungkin masih ada yang bingung nih, masih ada juga yang kayaknya ada yang dosis 2-nya belum dapat nih, bingung gitu jarak dosis 1 ke dosis 2-nya dulu nih berapa sebenarnya? Untuk dosis 1 dan 2 itu berdasarkan jenis vaksinnya apa dulu gitu Kak. Kalau misalnya vaksinnya itu Sinovac, antara Sinovac 1 dan Sinovac 2 itu jaraknya 28 hari idealnya. Untuk AstraZeneca antara 1 dan 2 itu jaraknya 12 minggu. Nah, tapi kalau misalnya lewat dari jarak itu pun, misalnya udah telat nih Bapak atau Ibu, nggak apa-apa, jangan khawatir. Kalau misalnya kurang dari 6 bulan lewatnya, itu masih boleh melanjutkan vaksin seperti biasa dosisnya. Tapi kalau misalnya udah lewat 6 bulan, nah nanti baru harus diulang, tapi boleh dengan vaksin yang lain kayak gitu. Oh gitu. Jadi idealnya jaraknya yang tadi disebutin sama Dokter Dinda ya. Kalau untuk Sinovac 28 hari, AstraZeneca 12 minggu ya. Jadi kalau seandainya dia lewat misalnya nih yang Sinovac kan, karena yang susah Sinovac nih sekarang. Nah, misalnya Sinovac lebih nih dari 28 hari. Nah, kemudian kalau dia lebihnya kurang dari 6 bulan ya, kurang dari 6 bulan berarti dia boleh melanjutkan. Boleh melanjutkan dengan dosis vaksin apapun ya, vaksin apapun yang tersedia di fasilitas kesehatannya ya. Tapi kalau seandainya lebih dari 6 bulan pemberian dosis 2-nya berarti terhitung hangus berarti ya yang dosis 1 ulang lagi dari pertama. Oke, dan vaksinnya sama aja ya? Iya sama, boleh apa aja berarti yang tersedia di vaskesnya ya. Oke. Berarti nggak ada alasan lagi nih kita untuk nggak vaksin ya. Iya, jadi karena semuanya sekarang udah boleh, jadi harusnya sih nggak ada lagi halangan untuk memilih vaksin gitu ya. Udah dipermudah ya Kak? Iya, udah dipermudah, bener banget. Oke, kita masuk ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima kita. Gimana nih? Oke, tadi kan itu untuk dosis 1 sama dosis 2, ya kan? Nah, untuk yang booster sendiri nih sebenarnya jaraknya berapa lama pemberian boosternya? Untuk jarak pemberian booster itu peraturannya ada minimalnya. Jadi minimal harus sudah terpenuhi 3 bulan. Tapi kalau lewat dari itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti pokoknya nggak boleh kurang dari 3 bulan. Tapi kalau lebih boleh. Tapi kalau bisa secepatnya kalau bisa secepatnya. Karena sekarang juga kayaknya untuk peraturan rata-rata udah minta vaksin booster. Iya, benar. Jadi kalau bisa apapun itu ya vaksin aja. Oke, kembali ke sini ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-6. Nah, ini nih banyak juga nih yang bertanya. Kan kemarin sekitar bulan 2, bulan 3 tuh kita masuk gelombang ketiga. Ya. Jadi banyak banget yang terkena COVID. Nah, kalau untuk boosternya sendiri, nah itu kapan jarak
pemberian booster kalau seandainya dia terkena COVID? Oke, kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah terkena COVID sebelumnya, itu nanti tergantung dari gejala Bapak Ibu waktu mengalami COVID. Gejalanya ringan atau berat, kayak gitu. Nah, kalau misalnya gejalanya ringan, cukup 1 bulan aja setelah sembuh, itu udah boleh langsung divaksinasi. Booster ya? Booster. Kalau misalnya gejalanya berat, Bapak Ibu sampai dirawat di rumah sakit, nah berarti itu paling enggak minimal harus lewat 3 bulan dulu dari sembuh, baru kemudian boleh divaksinasi. Tadi kan Dokter Dinda nih menyebutkan kalau misalnya ada kriterianya pemberian gejala ringan dan gejala berat. Nah, mungkin bisa dikasih tahu nih sama sahabat Buset di rumah. Sebenarnya patokannya deh, patokan untuk gejala ringan sedang itu seperti apa, kemudian gejala berat itu seperti apa? Oke, untuk mudahnya diketahui Bapak Ibu, gejala berat itu adalah jika pasien mengalami COVID itu yang harus dirawat secara intensif di rumah sakit. Jadi ada gangguan saturasi, ada sesak, mungkin ada komorbid penyakit lain dan lain-lain sebagainya. Selebih dari itu, jika Bapak Ibu masih bisa dirawat di rumah dengan hanya minum obat secara oral, nah seperti itu berarti masih masuk ke dalam gejala ringan atau sedang. Seperti itu kan. Gitu. Berarti rata-rata sih kebanyakan kita pada gejala ringan ya. Gejala ringan sedang. Oke. Kita masuk ke pertanyaan ke-7. Oke, pertanyaan ke-7. Udah banyak ternyata pertanyaannya. Oke. Ini berhubungan dengan vaksinasi booster juga nih. Nah, pada saat awal itu kan peraturan pemerintah mengkhususkan pemberian booster itu untuk orang-orang yang lansia dan yang memiliki komorbid. Nah, untuk lansianya sendiri nih, gimana peraturan pemberian vaksinasinya? Apakah ada perbedaan dari yang tadi dijelaskan atau gimana? Oke, untuk lansia nggak ada perbedaan ya. Perbedaannya paling nanti cuman hanya di screening. Jadi di screening ada beberapa pertanyaan yang kita tambahkan khusus untuk pasien-pasien lansia. Tapi untuk pemberian vaksinnya, mulai dari dosisnya, jadwal pemberian dan lain-lain itu nggak ada perbedaan. Sama. Mungkin lansia ini usianya kita dipatok lebih dari 60 tahun ya. Oke. Kira-kira tadi tuh ada pertanyaan, katanya ada pertanyaan tambahan untuk lansia. Nah, pertanyaan tambahannya seperti apa? Oke, intinya itu pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada kelainan-kelainan yang terjadi pada lansia, mulai dari jantung atau penyakit-penyakit metabolik lainnya kayak hipertensi, DM dan lain-lain sebagainya. Intinya pertanyaannya, Bapak Ibu cepat merasa lelah nggak gitu, masih bisa naik turun tangga nggak, masih bisa jalan 100 meter nggak, kayak gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8. Nah, tadi ini sebenarnya udah disinggung juga sih di pertanyaan sebelumnya ya. Kalau seandainya udah divaksin nih, apakah masih bisa kena COVID? Nah, ini banyak banget. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan dari mulai awal ya. Awal kita mulai vaksinasi itu pertanyaan pertama yang akan ditanyakan gitu. Jadi mindsetnya adalah ketika divaksin akan kebal. Nah, itu gimana tuh? Saya juga cukup sering ya mendapatkan pertanyaan dari pasien seperti ini. Nanti bisa kena COVID nggak, Dok? Iya, betul. Jadi perlu diluruskan ya Bapak Ibu sekalian, untuk vaksin COVID ini, vaksin 1, 2 hingga booster itu fungsinya adalah untuk memperingan gejala Bapak Ibu ketika Bapak Ibu terkena COVID gitu ya, bukan membuat kita menjadi kebal sehingga tidak akan terkena COVID gitu. Jangan sampai salah kaprah. Jadi dia mungkin bisa terkena, tetapi yang kita minimalisir di sini adalah gejalanya ya, supaya nggak jatuh ke berat sampai akhirnya mungkin bisa sampai mengancam nyawa gitu. Jadi kalau misalnya untuk terkena ya mungkin kemungkinan masih bisa ya gitu ya. Jadi bukan berarti semua orang yang divaksin dia nggak akan kena COVID gitu. Oke. Nah kalau misalnya udah booster, nih nyambung lagi nih pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya nyambung ke pertanyaan nomor 8 tadi ya, nomor 8. Oke. Nah, kalau misalnya gitu kan berarti kemungkinan akan tetap kena dong. Benar. Nah, jadi apakah prokes harus tetap kita lanjutkan atau
Iya, kan kebanyakan nih sekarang kita udah vaksin kok, kenapa harus prokes lagi gitu? Ya, tetap prokesnya harus tetap jalan, tetap harus menggunakan masker, mencuci tangan, self distancing, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilisasi, tetap harus jalan semua. Karena ya itu tadi, kita masih punya kemungkinan untuk terinfeksi COVID, walaupun nanti mungkin dengan gejala ringan. Tapi kan kasihan orang-orang sekitar kita yang mungkin belum vaksin. Nanti kalau misalnya tertular dari kita, kan nanti bisa ke gejala yang berat kayak gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 9. Pertanyaan nomor 9, apakah tetap harus prokes nih setelah booster? Karena kita tahu banget nih, banyak yang udah vaksin tapi nggak pakai masker, kemudian buka bersama, bebas ya. Nah, itu gimana tuh Dokter Dinda? Oke, seperti yang udah saya jelaskan tadi dia di pertanyaan sebelumnya ya, tetap harus prokes. Kenapa? Karena kemungkinan kita untuk terkena COVID-nya itu masih ada, bukannya udah kebal COVID, enggak ya, tetap masih ada. Jadi kita tetap harus prokes. Prokesnya seperti biasa ya, mencuci tangan, menggunakan masker, self distancing, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, seperti itu. Tetap harus dijalankan. Tetap harus dijalankan. Berarti di sini mungkin yang harus kita perjelas adalah vaksinasi di sini fungsinya supaya Bapak Ibu tidak jatuh, misalnya terkena COVID, tidak jatuh ke gejala yang berat. Ya, nah, supaya tidak terkena, yaitu dari prokesnya ya. Oke. Jadi itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak cukup hanya dengan vaksin saja, kemudian prokesnya tidak dijalankan, atau sebaliknya prokes aja tapi nggak vaksin. Nah, salah juga ya Kak. Oke, salah juga. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10. Nah, pertanyaan ini sebenarnya udah sering juga sih, sering ditanyakan daripada vaksin 1 dan 2. Tapi ini khusus buat booster. Nah, tadi dari awal sampai ke pertanyaan sekarang kan Dokter Dinda udah menjelaskan tuh semuanya tentang kriterianya, jaraknya, syaratnya kalau terlambat gitu. Atau misalnya pemberian pada lansia dan lain sebagainya. Nah, ini puncaknya nih. Kalau seandainya diberikan vaksinasi booster, nah gejalanya tuh apa aja? Apakah sama dengan vaksinasi 1, 2 atau misalnya berbeda? Gejala setelah vaksin atau imunisasi ini kalau di medis kita bilangnya KIPI ya Kak ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, KIPI di booster itu sama ya, kurang lebih sama seperti dosis 1 dan 2. Ada demam, bengkak pada area yang disuntikkan, mual, muntah, pusing, atau bahkan bisa sampai reaksi alergi lah yang agak sering ya. Nggak usah khawatir, semuanya diobatin aja seperti biasa. Kalau bengkak dikompres air dingin. Terus kalau misalnya demam, minum paracetamol. Kalau misalnya gatal-gatal, minum obat alerginya. Sesuai gejala aja minum obat. Sesuai gejala ya. Nah, ini ada pertanyaan tambahan sih sebenarnya. Jadi kebanyakan kan ada juga nih yang beredar misalnya minum paracetamol dulu nih sebelum misalnya vaksinasi. Kenapa? Ketika ditanya supaya nggak muncul nih reaksi setelah vaksinnya. Nah, itu gimana? Oke, jangan ya Ibu ya, Bapak-bapak ya. Karena kenapa nggak boleh? Karena paracetamol, misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak minum paracetamol nih sebelum divaksin. Paracetamol itu padahal bisa mengurangi efektivitas dari vaksinnya sendiri. Jadi nanti kalau bapak ibu minum itu, vaksinnya jadi nggak bekerja optimal gitu Kak. Jadi mending jangan minum itu dulu. Nanti kalau misalnya memang demam, baru minum itu. Baru minum itu ya. Berarti ketika ada gejala muncul, baru minum. Nah, sesuai misalnya gejala. Gini. Dia setelah vaksin nih langsung muncul misalnya gejalanya demam atau misalnya nyeri gitu kan, karena paracetamol kan juga di sini sifatnya analgetik juga ya, bisa mengurangi nyeri selain demam. Nah, itu apakah boleh langsung diminum ataukah misalnya harus kita jarakkan dulu? Karena banyak banget nih di masyarakat itu ada yang beredar bahwa harus dijarakkan dulu nih 24 jam gitu alasannya. Nah, itu gimana? Boleh ya, nggak apa-apa, jangan sampai dijarak-jarakkan. Masa sakitnya nunggu ya, kayak nggak mungkin ya. Kalau misalnya emang demam, udah langsung diminum aja obatnya sesuai dengan gejalanya. Nggak perlu nunggu. Nggak perlu nunggu ya. Jadi walaupun ternyata paracetamol ini mempunyai efek tadi mengurangi efektivitas vaksin, tapi kalau misalnya ada gejala yang muncul itu bisa langsung dikonsumsi ya. Jadi nggak usah dipelihara nih demamnya nggak usah dipelihara, sakitnya nggak usah dipelihara. Jadi memang sesuai dengan indikasi, intinya sih kayak gitu, pemberiannya sesuai dengan indikasi. Oke, udah selesai nih, udah 10 pertanyaan kita, apa kita mau nambah lagi? Udah ya 10 aja. Ya, 10 aja ya, oke.
Jadi untuk sesi yang kali ini kita tutup dulu dengan 10 pertanyaan. Kalau misalnya Bapak Ibu di rumah ada tema yang ingin di request apapun, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Oke. Untuk hari ini terima kasih Dokter Dinda sudah menemani saya di sini di sesi buset kita hari ini. Semoga semua informasi yang kami berikan itu bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buset, bual, sehat.